Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Nanta Indreswara dan teman saya Anissa Natasha Nadine dan Lulu Alvina Zahra akan mempresentasikan tentang protokol jaringan. Kali ini kami akan membahas tentang HTTP, FTP, dan SMTP. Yang pertama adalah HTTP. Pengertian dari HTTP. HTTP adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mentransfer data di antara sebuah server web dan sebuah browser web. HTTP digunakan untuk mengakses halaman web untuk mentransfer data yang terstruktur seperti teks, gambar, dan video. Sejarah dari HTTP. Pada tahun 1989, HTTP pertama kali dikembangkan oleh tim Berners-Lee ketika ia sedang mengembangkan World Wide Web di CERN. Pada tahun 1991, HTTP diperkenalkan ke dunia sebagai protokol standar untuk mentransfer data di internet. Fungsi dari HTTP. Fungsi utama dari HTTP adalah untuk mengirimkan dokumen HTML dari server ke klien. Sebuah klien biasanya adalah sebuah browser web, tetapi dapat juga merupakan aplikasi pihak ketiga yang menggunakan HTTP untuk mengakses informasi di internet. Layer utama dari HTTP. Yang pertama adalah layer koneksi, yaitu bertanggung jawab untuk menyediakan mekanisme koneksi antara klien dan server. Yang kedua adalah layer aplikasi, bertanggung jawab untuk mengatur pertukaran data antara kedua belah pihak. Di sini ada cara kerjanya dari HTTP. Yang pertama, sebuah klien mengirimkan sebuah request HTTP ke server menggunakan sebuah URL yang menunjukkan lokasi dokumen yang diminta. Yang kedua, server menerima request tersebut dan mengirimkan balik sebuah respons HTTP yang berisi dokumen yang diminta. Yang terakhir, klien menerima respons tersebut dan menampilkan dokumen yang diminta kepada pengguna. Kelebihan dari HTTP yaitu mudah diimplementasikan dan digunakan. HTTP itu terbuka, artinya tidak ada biaya untuk menggunakan atau mengimplementasikan protokol ini. Dan HTTP juga dapat menangani banyak jenis media yang berbeda seperti teks, gambar, audio, dan video. Terdapat juga kekurangan dari HTTP, yaitu HTTP tidak aman dan tidak dapat diandalkan dan tidak efisien untuk aplikasi real-time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziza. Yang kedua ada FTP. FTP itu singkatan dari File Transfer Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan internet. FTP memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengatur file di server yang terhubung ke internet, seperti mengunduh file ke komputer mereka sendiri atau mengunggah file dari komputer ke server. Sejarah FTP. Pada tahun 1971, ketika Abhay Bushan, seorang profesor di MIT, mengembangkan protokol untuk mentransfer file antar host dalam jaringan ARPANET, yang merupakan jaringan komputer yang menjadi dasar internet modern. Pada tahun 1973, protokol FTP resmi diadopsi sebagai standar jaringan internet. Fungsi FTP. Yang pertama, menyediakan akses ke file di server yang terhubung ke internet. Yang kedua, mengirim file dari komputer ke server atau sebaliknya. Dan yang ketiga, mengatur file di server seperti mengelola hak akses dan mengelola folder. Layer utama FTP. Yang pertama ada application layer, yaitu menyediakan antarmuka pengguna untuk mengakses dan mengatur file di server. Yang kedua ada transport layer, yaitu menangani pengiriman data antara komputer yang terhubung ke jaringan. Yang ketiga ada network layer,
yaitu menangani routing data antar komputer dalam jaringan. Yang keempat ada data link layer, yaitu menangani pengiriman data antar perangkat dalam jaringan fisik. Dan yang terakhir ada physical layer, yaitu menangani pengiriman data antar kabel jaringan fisik. Cara kerja FTP yang pertama itu pengguna menggunakan aplikasi FTP klien untuk terhubung ke server FTP. Yang kedua, server FTP mengirimkan respon ke klien dengan menyertakan informasi akses. Yang ketiga, klien mengirimkan perintah ke server untuk mengakses file di server. Yang keempat, server mengirimkan file ke klien jika diizinkan oleh hak akses pengguna. Kelebihan FTP yaitu mudah digunakan dan dapat diakses dari hampir semua sistem operasi, kemudian memungkinkan pengguna untuk mengakses file di server dari jarak jauh, dan yang terakhir dapat mentransfer file dengan kecepatan yang cukup tinggi. Sedangkan kekurangannya, yang pertama tidak aman karena data yang dikirim tidak dienkripsi selama proses transfer, dan yang kedua tidak memiliki fitur untuk sinkronisasi file secara otomatis. Kemudian akan dijelaskan oleh Lulu Alvina Zahra. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah protokol standar yang digunakan untuk mengirim email melalui internet. Protokol ini mengatur cara email dikirim dari server dan memungkinkan email dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya yang terhubung ke internet. SMTP juga bertanggung jawab untuk mengirim pesan dari server ke klien atau seperti Outlook atau Gmail. Melalui protokol yang disebut Post Office Protocol atau POP atau Internet Message Access Protocol atau IMAP, SMTP merupakan bagian penting dari sistem pengirim email yang terintegrasi ke internet. Sejarah SMTP. Tahun 1982, John Postel dan Partridge protokol ini untuk digunakan pada sistem Unix. Sejak saat itu, SMTP telah menjadi standar industri untuk mengirim email dan masih digunakan hingga sekarang. Fungsi utama SMTP adalah mentransfer email dari server email ke server email lainnya. Protokol ini juga bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima pesan email melalui jaringan internet, mengolah elemen email, dan memastikan bahwa pesan email yang dikirim sampai ke tujuan dengan benar. Layer utama SMTP ada application layer untuk bertanggung jawab mengelola interaksi antara pengguna dan protokol SMTP. Terus transfer layer bertanggung jawab untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Terus network layer bertanggung jawab untuk mengelola aliran data antara dua komputer yang terhubung ke jaringan. Lanjut ada cara kerja SMTP. Pertama, pengguna mengirim email melalui aplikasi Gmail, misalnya Microsoft atau Gmail. Kedua, aplikasi email tersebut menghubungi server email yang bertugas mentransfer email menggunakan SMTP. Ketiga, server email mengirim email ke server email tujuan menggunakan protokol SMTP. Yang keempat, server email tujuan menerima email dan menyimpannya di mailbox pengguna. Terus ada kelebihan SMTP. Pertama, mudah digunakan dan didukung oleh hampir semua sistem operasi. Kedua, memiliki fitur-fitur yang memungkinkan pengguna yang mentransfer email dengan aman. Tiga, dapat mengelola alamat email dengan mudah. Kekurangannya, pertama, tidak menggunakan fitur enkripsi yang memadai, sehingga pesan email dapat dibaca oleh orang lain saat ditransfer melalui jaringan internet. Kedua, tidak dapat mentransfer file dengan ukuran yang besar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head.